haji kloter 10 sebanyak 83 di Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berkumpul yaitu dalam rangka pelepasan keberangkatan calon jemaah haji di Kabupaten Cirebon. Tentunya para jemaah haji ini bukan hanya sekedar perjalanan fisik tapi perjalanan spiritual. Tentunya kami sebagai pemerintah daerah mendoakan mudah-mudahan nanti para jemaah haji ini menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Maka dari Cina ini ingin melestarikan itu diabadikan. Kabupaten Cirebon pun ada komunitas-komunitas Cina dan banyak budaya dan kuliner yang dari Cina. Maka dari Cina ini ingin melestarikan itu diabadikan, bahwa sejarah-sejarah yang ada itu diinikan lagi, diungkap lagi, dan itu dibentuklah suatu museum dan fakta-fakta, data-data fakta yang ada dulu itu dihidupkan kembali. Kita kabupaten yang terbuka, kalau ekonomi siapapun mau dari Cina dari mana siap, kami akan bantu untuk pengembangan investasi di kota. 이렇게 같이 있어준다면 No, I believe 라라라라 부르는 노래 자꾸 찾아 헤매이던 그대와 my 내 사랑 be my only supaya masyarakat ini mengetahui ada akses dari pemerintah daerah, Pak. Ini yang penting kita di desa itu yang pertama untuk tertib administrasi dan yang keduanya kegiatan di lapangan dilaksanakan, Pak ya. Dan yang ketiganya terkait data kependudukan, Pak. Kita pengen di Kabupaten Cirebon ini pengennya nanti ke depan pengen sinkron. Dan yang keempatnya terkait sampah, Pak Bu. Pengennya Pak Bupati ke depan Pak Bu pengennya bukan hanya kependudukan. Nah, karena ini juga terutama jalan menjadi sorotannya Pak Bu ya. Jalan banyak yang rusak. Mudah-mudahan dananya terpenuhi. Apanya kalau tidak kita prioritasnya jalan utama dulu, jalan arteri dulu yang sering dilalui oleh masyarakat umum. Tetapi sekali lagi kemarin ngobrol Pak Bupati, kayaknya Pak Bupati ke depan terkait jalan Pak PU ya. Nah itu baik yang gede ataupun yang kecil itu diharapkan dipublish ke umum, Pak, supaya masyarakat ini mengetahui ada akses dari pemerintah daerah, Pak. Ini bisa ditiru di desa yang lain, yaitu desa sehat. Ini adalah suatu desa, memang ada di perkampungan, tapi pakunya saya mengapresiasi dan saya senang karena pakunya ide-ide tentang masalah kesehatan itu sangat sangat bagus. Bahkan ini stunting yang baru aja sudah tidak ada ya. Yang lama diperbaiki bahkan sudah ada yang sembuh. Kami ingin nanti desa-desa yang lain bisa menjadi contoh bagus
kelor ini bisa ditiru di desa yang lain, yaitu desa sehat ya. Desa sehat itu juga nanti kader-kadernya juga harus membimbing masyarakat supaya masyarakat mengerti, paham tentang masalah kesehatan, hidup sehat. Yaitu yang pertama yaitu kecelakaan, kebanjiran, kebakaran, dan longsor. Biasanya ya bencana alam gitu ya, ya itu bencana alam yang biasa masyarakat suka melapor itu ke pemerintah daerah. Kita sebagai pemerintah daerah juga nanti bisa menyelesaikan dengan cepat ketangkap darurat tersebut. Harapannya ke depan supaya masyarakat bisa lebih cepat untuk mengakses yaitu program siaga Katon 112, dan tentunya program ini ke depan nanti tidak hanya tertangkap daruratan, tapi nanti bisa dikembangkan terkait semua HPD yang ada di Kabupaten Cirebon, supaya semua pelayanan yang ada di Kabupaten Cirebon bisa kita tanggapi atau kita layani dengan baik dan cepat serta efektif. Luar biasa. Apakah Bapak Ibu siap untuk menjalani layanan kasus ini, Pak? Dengan kencang? Kami mohon untuk selanjutnya tidak hanya normalisasi tahun kemarin, Pak. Karena kalau normalisasi cuma pengerukan, ketika air banjir itu tetap ambruk lagi, Pak. Kecuali kalau kayak Kalibuntu, itu Kalibuntu sama Sungai Jangkenok itu sudah permanen. Pak Bupati, Pak Wagub beserta jajaran untuk bisa selalu mengevaluasi terkait dengan pelayanan infrastruktur, bukan hanya jalan saja, tapi memang banyak sekali yang harus diperbaiki. Kami harapannya Kabupaten Cirebon lebih maju, lebih sejahtera, mentereng-nya benar-benar mentereng, bisa kelihatan baik. Kakak KTP pengen di desa harus langsung jadi, tapi kita juga harus melirik ke atas. Sementara di kecamatan saja lemah, Pak. Insya Allah nanti masukannya bagus, Pak. Yang kami ke depan membenahi, memperbaiki sedikit supaya nanti untuk pelayanan KTP ini dan KK nanti bisa lebih maksimal. Visi-misinya Pak Bupati, kami juga mempunyai kebiasaan utama yaitu melayani masyarakat. Mohon masukan dan pendapatnya dari luar supaya nanti kami pemerintah daerah bisa introspeksi diri. Ada beberapa oknum yang meminta informasi lalu dipasti dan lalu keputusan yang salah. Setelah keputusan dimenangkan oleh pemohon dan kasih fotokopi yang diinginkan oleh pemohon, itu yang salah. PR di desa itu lumayan banyak, terutama dengan BPKS. Kebijakan BPKS yang dituntut kita bagaimana bisa menerbitkan atau membantu perihal akte kematian dan lain sebagainya. Hanya saja saya mohon disiapkan aplikasi, baik itu sistemnya ataupun SDM-nya, agar Paduka ini bisa lebih maksimal dalam pelayanan untuk administrasi kependudukan. Kemarin yang longsor, Pak Wakil Bupati supaya secepatnya direspon, karena ini setiap ada hujan tepat itu rubruk lagi. Ini tadi yang dikeluhkan oleh Pak Uwu berarti terkait. Ya,
dia memenangkan pemohon bahwa termohon harus mengkopi semua aplikasi yang akan dikasihkan ke kopi itu yang salah. Oh ya, nanti mekanisme ya. Ya nanti ini akan kami dalami Pak Surya terkait dengan Pak Bu. Mudah-mudahan nanti tidak terjadi karena mungkin yang dikhawatirkan Pak Bu nanti disalahgunakan untuk dilaporkan ke pihak-pihak tertentu Pak Bu ya. Maka di daerah kawasan industri dari sekarang masa sudah diverifikasi, tidak boleh ada jalan yang jelek, tidak boleh ada jaringan listrik yang mati, tidak boleh ada rakyat tidak ada jaringan air bersihnya, tidak boleh ada rakyat tidak ada jaringan telekomunikasinya. Kenapa saya mengatakan pajak kendaraan bermotor harus orang berjalan biar rakyat merasa partisipasi pembangunannya dinikmati oleh dirinya dan ahli bangsa. Kepala Dinas Pendidikan saya tekankan sekali lagi, anak-anak ke sekolah tidak boleh pakai motor kecuali yang jaraknya sangat jauh, tidak bisa dijangkau dengan kendaraan umum, tidak mungkin berjalan kaki, maka motor boleh digunakan, tapi tidak boleh sampai ke sekolah antaranya. Itu harus ada jarak sekitar 500 meter, anak harus tetap berjalan agar kakinya kokoh. Nanti ada pendidikan bela negara di setiap sekolah, yang di setiap sekolah nanti ada 5 orang pembina kalau cukup TNI dan Polri untuk membentuk karakter anak kita. Dan ini perlu bagi kita, Pak. Perlu bagi kita. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan seremoni, tapi komitmen yang